Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 571 Siapa? Sekarang, Sentulang sudah tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Dia, gemetar, mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Chu Feng yang berdiri di atas naga biru di langit, lalu bertanya pada Sentu Jiang dan Sentu Hai, kalian berdua, orang yang kalian berdua kejar bukanlah dia, kan? Itu dia, kakak. Apakah ada masalah? Sentu Jiang dan Sentu Hai bukanlah orang bodoh, jadi ketika mereka melihat ekspresi Sentulang, mereka tahu beberapa hal pasti telah terjadi. Sialan. Orang yang menyegelku di tempat ini adalah dia. Orang yang kita bicarakan adalah orang yang sama. Sentulang mengucapkan kata-kata itu dengan nada penuh kebencian, tetapi juga ketidakberdayaan. Apa? Orang yang mengalahkanmu adalah dia. Bagaimana mungkin? Dia hanya berada di alam surga tingkat ketiga. Setelah mendengar perkataan Sentulang, raut wajah Sentu Jiang dan Sentu Hai berubah. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chu Feng lagi, mengamatinya dengan saksama. Meskipun aura Chu Feng saat ini memang luar biasa, di mata mereka, seharusnya masih mustahil baginya untuk mengalahkan Sentulang. Tidak ada waktu untuk penjelasan. Lari. Aku akan menahannya untukmu. Jangan menoleh ke belakang, dan enyahlah. Semakin jauh kau melangkah semakin baik. Sentulang tiba-tiba melolong, dan sambil melakukannya, dia mencengkeram bahu Sentu Jiang dan Sentu Hai, dan mengayunkan lengannya dengan kekuatan yang dapat mencabut gunung. Sentu Jiang dan Sentu Hai, seperti anak panah, melesat ke langit yang jauh. Bocah, beraninya kau mengunciku di dalam lubang kotoran dan dengan paksa menggunakan sampah seperti itu untuk memperpanjang hidupku. Aku tidak pernah menerima penghinaan seperti itu dalam hidupku, dan bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tidak akan berhenti berjuang sampai salah satu dari kita mati. Sentulang saat ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Tatapannya seperti obor. Nafsu darahnya meluap. Dia, yang memeluk hati yang bertekad untuk mati, tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dia hanya memiliki pikiran untuk menunda Chu Feng. Asteris bang akhirnya, dia melangkah maju. Aura tak terbatas meledak dari tanah saat dia bergegas menuju awan, langsung menuju Chu Feng. Tanpa menahan apapun, dia melepaskan aura tingkat kelima dari alam surga. Aura itu melesat maju, dan bahkan udara pun berputar saat melewatinya. Kekuatan yang dimilikinya sama sekali tidak lemah. Namun di mata Chu Feng, apapun yang dilakukan Sentulang, dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dia seperti seekor semut di depannya. Satu gerakan tangan atau kaki saja bisa menghancurkannya. Maka, senyum tipis pun terbentuk, dan dia berkata, ada ikatan yang kuat antara kalian dan saudara-saudaramu, dan karena itu, aku tidak akan menyentuh dinasti Sentumu. Namun, kalian bertiga harus mati. Ini adalah harga yang pantas untuk tindakan kalian sendiri. Segera setelah dia selesai bicara, kilat menyambar matanya, dan kekuatan surga di dalam tubuhnya juga mulai berubah dengan cepat, menyebabkan auranya langsung naik dengan cepat. Tingkat keempat, tingkat kelima, tingkat keenam. Hanya dalam sekejap, aura Chu Feng naik dari tingkat ketiga alam surga ke tingkat keenam alam surga. Asteris boom setelah auranya selesai menyesuaikan diri, Chu Feng tidak membuang napas untuk mengatakan apapun. Dia membuka kelima jarinya sedikit, dia meluruskan lengannya sedikit, dan dengan sangat mudah, santai, menepukkan telapak tangannya ke arah Sentulang yang berlari lurus ke arahnya. Bumi dan langit terguncang oleh telapak tangan itu. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat, sekuat naga. Asteris ledakan gemuruh-gemuruh-gemuruh. Dengan telapak tangan yang sederhana, Chu Feng mengalahkan aura Sentulang beberapa kali lipat. Pada saat itu, ledakan terjadi di langit, angin dan awan berubah, dan dunia bergetar, seolah-olah semuanya menjadi kacau. Melihat kekuatan surga yang bergolak datang ke arahnya, raut wajah Sentulang juga berubah drastis. Meskipun sebelumnya dia memiliki sikap yang sangat agung, dan bahkan membuang jauh-jauh pikiran untuk hidup, ketika dia benar-benar melihat kekuatan Chu Feng dan benar-benar menghadapi kematian, dia masih merasa takut. Namun, kali ini, Chu Feng benar-benar tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi, yang terlihat hanyalah kekuatan surga yang melesat di langit, dan tempat-tempat yang dilewatinya semuanya hancur berkeping-keping. Adapun Sentulang, dia juga sama. Dengan Puci, jenius nomor satu dinasti Sentu, seorang ahli kultivasi di alam surga tingkat kelima, menjadi genangan darah dalam pergolakan kekuatan surga. Dia bahkan tidak bisa membentuk kesadaran. Ya Tuhan, apa-apa dia masih manusia. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Dia seperti iblis. Di langit yang jauh, berdiri dua orang. Mereka adalah Sentu Jiang dan Sentu Hai. Mereka belum pergi, karena mereka tidak percaya bahwa Chu Feng dapat membunuh Sentulang. Namun, pada saat itu, mereka melakukannya. Chu Feng, yang bahkan tidak mereka lihat, adalah yang paling menakutkan dari kelima orang itu. Pada saat itu, mereka benar-benar takut. Mustahil bagi mereka, yang secara pribadi melihat Chu Feng membunuh, untuk tidak takut.
Asteris Watch namun tepat pada saat itu, Chu Feng yang berdiri di langit yang jauh, menoleh. Ia melemparkan tatapan dinginnya ke arah Sentu Jiang dan Sentu Hai. Sial, dia melihat kita. Lari, lari. Hati mereka langsung goyah saat bertemu mata dengan Chu Feng. Kaki mereka lemas, seolah darah mereka membeku. Ketakutan semacam itu membuat mereka merangkak kembali saat berada di langit, dan mereka hampir jatuh. Hanya setelah berjuang cukup lama mereka dapat menstabilkan tubuh mereka. Asteris desir. Namun, saat mereka bersiap menggunakan keterampilan bela diri dan melarikan diri dengan sekuat tenaga, tiba-tiba angin kencang bertiup dari belakang. Monster raksasa muncul di hadapan mereka. Monster besar itu memiliki sisik hijau berkilau dan kabut mengelilinginya. Itu adalah naga biru besar, dan di atas kepala naga biru itu, Chu Feng menatap mereka dengan dingin. Meskipun tidak memiliki niat membunuh yang kuat, tatapannya yang dingin tetap menakutkan. Asteris embus. Kakak Chu Feng, kami salah. Kami punya mata, tetapi tidak bisa mengenali Gunung Tai. Kami seharusnya tidak bersikap tidak hormat kepadamu, jadi tolong beri kami kesempatan. Sentu Jiang segera berlutut di udara dan memohon. Asteris dentuman-dentuman. Sentu Hai bahkan lebih ganas. Dia tidak hanya berlutut di udara, dia pertama-tama menamparkan dirinya sendiri 2 kali tanpa ampun, sebelum berbicara dengan sedih sambil menangis dan ingus, Tuan Chu Feng, itu salahku, itu salahku. Aku seharusnya tidak mencari masalah, aku seharusnya tidak menghina teman-temanmu. Tolong, sebagai karakter yang hebat, bermurah hatilah. Tolong berpikiran terbuka kepada kami, dan beri kami kesempatan untuk memulai yang baru. Aku mohon padamu, kasihanilah. Emosi Chu Feng tidak berfluktuasi sedikit pun saat melihat mereka berdua, karena saat dia ingin membunuh seseorang, dia tidak akan terpengaruh. Jadi, Chu Feng hanya mengatakan satu kalimat, kalian berdua lebih rendah dari Sentulang. Asteris boom segera setelah dia berbicara, pikirannya berputar. Chu Feng tidak menggunakan kekuatan surga, tetapi kekuatan formasi roh. Formasi roh berwarna biru menjadi sangkar, dan dari segala arah, mengunci mereka berdua di dalam. Tak lama kemudian, ia menyusut dengan cepat, lalu dengan 2 puff, mereka hancur berkeping-keping, dan mati dengan sangat menyeluruh. Asteris suara mendesing. Dia membunuh mereka dengan cara seperti kilat. Kemudian, Chu Feng membuka telapak tangannya sedikit, lalu 2 cahaya redup, seperti meteor yang bergerak mundur, terbang ke telapak tangannya dari tempat mereka mati. Jika diperhatikan lebih teliti, ternyata itu adalah 2 kosmos sak, dan kedua kosmos sak itu tentu saja sisa-sisa Sentu Jiang dan Sentu Hai. Asteris Watch namun, saat dia baru saja mendapatkan kosmos saks, Chu Feng membalik telapak tangannya, melemparkannya ke dalam sakunya, lalu mengarahkan tatapannya yang sangat serius ke belakang, dan berkata, siapa?